Kebakaran kilang minyak Pertamina Pelumpang tewaskan 19 orang. Truk batubara sebabkan kemacetan selama 22 jam di Jambi. Polisi pertimbangkan pasal pidana baru untuk kasus Mario Dandi. Selengkapnya hanya di Sapa Nusantara. Berita terkini hari ini dalam Sapa Hari Ini. 103,1 FM Trikarta Radio, Informasi terkini dan terpercaya. Selamat siang Tri People dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda siang hari ini? Semoga Tri People selalu sehat, bahagia, dan bersemangat dalam menjalani berbagai aktivitas ya Yasir. Karena selama 80 menit ke depan, Sapa Nusantara akan menemani siang hari Anda dengan berita terkini, teraktual, dan menarik lainnya hanya di 103,1 FM Trikarta Radio. Mulai dari pukul 1 hingga 2 siang waktu Indonesia Barat, Tri People juga dapat menyaksikan dan mengomentari Sapa Nusantara melalui YouTube channel kami yakni di Rubik Media. Bersama saya Yasir Maulana Dan saya Asyifa Maulidina, inilah Sapa Nusantara selengkapnya. Kita menuju berita yang pertama untuk Sapa hari ini. Sebelumnya kami beserta seluruh kru Trikarta Radio turut berbelasungkawa atas peristiwa kebakaran yang terjadi di Depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Ya, benar sekali. Tri People, kebakaran di Depo Pertamina Pelumpang terjadi beberapa hari yang lalu. Tepatnya pada tanggal 3 Maret pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Titik lokasi yang sulit dijangkau menyebabkan proses evakuasi sedikit terhambat sehingga sebanyak 19 orang tewas akibat dari peristiwa ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Irfan Ilyas. Tri People, Depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara mengalami kebakaran. Kejadian ini terjadi pada 3 Maret 2023 pada malam hari jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Kejadian ini memakan korban jiwa. Berdasarkan data yang diambil dari Koramil 01 Koja, korban meninggal akibat kejadian ini bertambah menjadi 19 orang dan korban luka sebanyak 49 orang. Kejadian kebakaran ini bukan menjadi yang pertama. Sebelumnya kejadian ini pernah terjadi pada tahun 2009. Diketahui Depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara merupakan salah satu depo terpenting di Indonesia karena menyimpan stok sebanyak 20% kebutuhan BBM di Indonesia. Namun letaknya bersebelahan dengan tempat padat penduduk dan juga hanya dibatasi dengan tembok tanpa ada ruang terbuka, menyebabkan sulitnya proses evakuasi dan pemadaman sehingga banyak masyarakat yang terjebak saat kejadian kebakaran berlangsung. Api baru bisa dipadamkan pada pukul 22.43 waktu Indonesia Barat dengan mengerahkan 52 unit dan 260 petugas pemadam kebakaran. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Irfan Ilyas melaporkan untuk Trikarta Radio. Ya, dan tentu saja kami beserta seluruh kru Trikarta Radio berharap semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan juga kesabaran. Ya, benar sekali Siva. Semoga kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tri People, kemacetan selama 22 jam terjadi di Jambi sejak Selasa 28 Februari hingga Rabu 1 Maret. Kemacetan ini dipicu oleh penumpukan kendaraan truk batubara yang berada di Jalan Lintas Sarolangun Batanghari. Akibatnya warga pengguna jalan harus terjebak macet sepanjang 15 km. Berita selengkapnya akan disampaikan oleh Patricia Joy. Tri People, kemacetan 22 jam di Jambi terjadi di Jalan Lintas Sarolangun Batanghari, jalan nasional yang menjadi jalur penghubung antara Sarolangun dan Batanghari. Jalan nasional ini dipadati kendaraan sepanjang 15 km sejak Selasa pagi hingga Rabu siang. Arus lalu lintas bahkan terjadi di 4 jalur. Hal ini disebabkan para pengendara tidak ada yang mau mengalah sehingga menyebabkan kendaraan tidak bergerak. Menurut laporan dari Polres Batanghari, penyebab kemacetan 22 jam di Jambi terjadi akibat adanya truk batubara yang parkir di bahu jalan. Parkirnya kendaraan batubara itu dikarenakan kantong parkir yang disediakan becek akibat curah hujan yang tinggi, sehingga truk batubara tidak bisa masuk ke kantong parkir tersebut. Kemacetan juga dipicu adanya jalan rusak di beberapa titik di Batanghari. Akibat jalan rusak ini, terjadi kelambatan laju kendaraan yang melewati jalan tersebut. Gubernur Jambi menghentikan sementara aktivitas tambang dan angkutan batubara di wilayah itu.
Selama tidak adanya aktivitas angkutan batubara, upaya perbaikan jalan dikerahkan pada yang rusak di ruas jalan tersebut. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Patricia Joy melaporkan untuk Trikata Radio. People, Anda tentu masih ingat bukan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi? Ya, kasus ini sempat menggemparkan masyarakat Indonesia, ya kan Yasir? Dan kasus ini sempat menjadi trending topik di berbagai media sosial selama beberapa hari. Ya, benar sekali Siva, karena kasus penganiayaan ini bukan lagi kasus biasa. Kasus ini melebar sampai ke Dinas Perpajakan, dikarenakan Mario merupakan anak dari Direktur Jenderal Pajak. Sekarang polisi akan menetapkan pasal terberat pada kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi dan Shane Lucas. Setelah sebelumnya hanya menerapkan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak. Saat ini penyidik kembali melakukan gelar perkara guna menggali kemungkinan memberi pasal baru pada tersangka. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan menerapkan pasal terberat yakni pasal 354 dan juga 355 KUHP tentang penganiayaan dengan perencanaan yang dilakukan dalam kasus kekerasan terhadap David, putra salah satu pengurus Gerakan Pemuda Ansor. Hal ini dilakukan setelah Polda Metro Jaya mendapatkan alat bukti baru dan pemeriksaan saksi ahli dalam kasus penganiayaan yang terjadi pada tanggal 20 Februari silam. Selain itu, setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan pada Senin malam kemarin, status anak berinisial AG masih sebagai saksi. Ya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Trunoyodo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa penyidik bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia kembali melakukan gelar perkara kasus tersebut. Kekerasan yang dilakukan oleh tersangka M dan S, Polda Metro Jaya akan menerapkan pada tersangka pada pasal yang tentunya terberat. Yang kedua, juga proses penyidikan ini kan belum selesai ya, kita ketahui masih berproses, masih berlanjut. Polda Metro Jaya akan memproses seluruh yang terlibat dalam kasus ini. Dan yang ketiga, itu sejak awal kami sampaikan ada dua peristiwa yang berbeda terkait dengan sistem peradilan umum dan sistem peradilan anak. Tentunya ada hal-hal yang harus dilakukan interprofesi dan stakeholder dengan bersama penyidik untuk pemenuhan hak-hak terhadap anak. Apabila ini kewajiban penyidik tidak dipenuhi atau tidak memenuhi terhadap hak-hak anak, tentu menjadi bagian daripada pelanggaran aturan undang-undang itu sendiri. Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap David, yaitu Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas. Kita beralih ke berita selanjutnya. People, tadi kita sudah membahas berita mengenai kemacetan lalu lintas yang terjadi selama 22 jam di Jambi. Ternyata tak hanya di Jambi, kemacetan juga terjadi di jalur Pantura Juwana yang ada di Pati. Ya, betul sekali Yasir. Kemacetan sepanjang lebih dari 11 km yang terjadi di Pati ini mengakibatkan jalur Pantura Juwana yang menghubungkan Pati dan Rembang lumpuh total. Berita selengkapnya akan disampaikan oleh Azahra Pratiwi. People, kemacetan parah di Jalan Pantura, Rembang, Juwana, Kabupaten Pati berlangsung lebih dari 24 jam. Imbasnya, lalu lintas dialihkan ke jalur alternatif dan jalur selatan via Blora dan Purwodadi. Kemacetan parah itu sudah terjadi sejak Rabu dini hari lalu. Kemacetan terjadi karena ada perbaikan jembatan di Juwana dan perbaikan jalan di Batangan, Kabupaten Pati. Akan tetapi, ekor kemacetan hingga sampai ke Rembang Kota. Sampai Kamis siang, lalu lintas tak bergerak. Sopir-sopir truk pun mulai mengeluh kehabisan bekal hingga muatan yang busuk di jalan seperti yang dialami salah satu sopir truk dari Madura, Jawa Timur yang sudah terjebak macet 7 jam. Muatan ikannya terancam busuk jika hingga Kamis malam tak bisa keluar dari kemacetan di Pantura, Rembang, Juwana. Petugas dari Satlantas Polres Rembang pun berusaha mengalihkan arus lalu lintas ke jalur alternatif. Khusus kendaraan kecil dialihkan lewat jalur alternatif di Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang hingga ke Kecamatan Jaken dan Jakenan di Kabupaten Pati.
Imbas dari pengalihan itu, kondisi jalur alternatif juga padat. Bahkan di daerah Glogongon, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, kondisi jalan banjir. Khusus untuk kendaraan besar yang hendak menuju ke Semarang, dialihkan lewat jalur tengah melalui Blora dan Purwodadi. Selain perbaikan jembatan dan jalan di Kabupaten Pati, cuaca hujan terus-menerus memperparah kondisi arus lalu lintas. Hal itu ditambah lagi dengan kondisi jalan yang rusak di berbagai titik. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Azahra Pratiwi melaporkan untuk Trikarta Radio. Syifa, tidak terasa ya, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan nih. Iya, betul sekali nih Yasir. Terhitung 13 hari lagi nih kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Nah, menjelang bulan Ramadan khususnya di Pulau Jawa, biasanya terjadi kenaikan harga sembako dan juga kenaikan harga bahan pokok. Namun, kenaikan harga bahan pokok tidak hanya terjadi di Pulau Jawa aja sih, Fah. Pulau Bali kini juga mengalami kenaikan harga sembako, seperti kenaikan harga gula pasir yang terjadi di Denpasar, Bali. Kenaikan harga gula pasir ini tentu saja dikeluhkan oleh para pedagang, dan Davin Ataya akan menyampaikan berita selengkapnya untuk Sapa hari ini. Three People, sejumlah pedagang di Bali mengeluhkan kenaikan harga gula pasir yang melonjak. Diketahui harga gula pasir saat ini di kisaran Rp16.000 per kilogramnya. Ini berdampak pada sejumlah omset pedagang yang semakin berkurang hingga tak bisa balik modal. Kenaikan harga gula pasir ini terjadi sejak awal bulan Februari. Banyak pedagang merasa resah akan kenaikan tersebut, dikarenakan harga dari distributor mengalami peningkatan, di mana gula yang ada dijual di pasaran didatangkan dari Pulau Jawa. Harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah melebihi dari harga pasar. Meski kenaikan harga ini menjadi keluhan, tetapi permintaan pembeli masih dalam batas normal. Tentu dikarenakan gula salah satu komoditi utama yang dibutuhkan. Hanya saja kondisi ini memberatkan masyarakat. Selain harga gula, ada beberapa komoditi bahan pokok lain yang mengalami kenaikan, seperti galon air minum dan gas LPG 3 kilo. Harapannya harga gula di pasaran kembali normal, sehingga masyarakat kecil tidak terbebani dan para pedagang dapat balik modal serta mendapat keuntungan seperti biasanya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Davin Ataya melaporkan untuk Trikarta Radio. Jangan kemana-mana dulu Three People, karena kami akan kembali dalam Sapa hari ini usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di 103,1 FM Trikarta Radio, informasi terkini dan terpercaya. Selamat siang, Paradise Resort di sini. Ada yang bisa dibantu? Siang, saya mau booking penginapan. Baik, sebelumnya boleh disebutkan atas nama siapa? Oh iya, saya Penyu. Iya, Penyu? Iya, Penyu. 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 Baik, Mr. Penyu. Di Paradise Resort kami menyediakan berbagai macam service room dan juga villa. Ingin reservasi untuk berapa orang? Buat koloni saya sekitar 600 ekor ya. Hah? 600 ekor? Wah, aduh, Mister bercanda nih. Loh, bener kok. 600 ekor, Mbak. Mohon maaf sekali, untuk kapasitas Paradise Resort kami tidak sampai segitu, Mr. Penyu. Mohon maaf, untuk sementara ini kami hanya menerima tamu manusia saja. Mungkin Mister bisa coba hubungi resort lain. Loh. Gimana sih, Mbak? Masa kita nggak boleh staycation di habitat kita sendiri? Lah, resort itu kan dari dulu wilayahnya koloni kami. Waduh, gimana ya? Maaf, Mister, tapi kami tetap tidak bisa menyanggupi. Bisnismu ancaman bagi mereka. Yuk, lindungi dan jaga habitat penyu agar tidak punah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 103,1 FM Trikarta Radio, informasi terkini dan terpercaya. Three People, Anda masih bersama kami dalam Sapa hari ini.
Beberapa waktu yang lalu, pilot maskapai Susi Air, Philip Mark Mertens, disandra oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua. PT Susi Pujiastuti Aviation atau Susi Air memberikan penegasan atas beredarnya kabar bahwa pilot Susi Air yang disandra di Paro, Papua Tengah merupakan anggota Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Founder sekaligus pemilik Susi Air, Susi Pujiastuti, dengan tegas membantah hal tersebut. Susi menceritakan perjalanan karir dari Philip Mark Mertens yang sudah bekerja dengannya selama 10 tahun. Sejak tahun 2012 hingga 2015, Philip sempat resign dan akhirnya kembali lagi ke Susi Air pada tahun 2022. Susi mengakui bahwa Kapten Philip merupakan salah satu pilot Susi Air yang memiliki jam terbang yang sangat tinggi. Sementara itu, pembakaran dan juga penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata ini telah menginjak hari ke-22. Jajaran TNI Polri pun terus mengupayakan proses pencarian Kapten Philip hingga saat ini. Susi pun berharap Kapten Philip dapat dibebaskan tanpa syarat apapun. Kita beralih ke berita selanjutnya. Three People, Anda pasti pernah mendengar wilayah Gili Trawangan. Ya, betul. Gili Trawangan yang merupakan salah satu pulau di Nusa Tenggara Barat adalah salah satu tempat wisata eksotis yang cukup terkenal di Indonesia. Namun di balik keindahannya Three People, Gili Trawangan ternyata menyimpan konflik sengketa lahan yang belum terpecahkan hingga mengundang banyaknya tuntutan rakyat. Sebenarnya apa akar dari tuntutan rakyat terhadap sengketa lahan Gili Trawangan ini? Selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter kami, Yunita Tri Agustin. Three People, ratusan warga Gili Trawangan menuntut pemerintah Provinsi NTB untuk menghapus hak pengelola lahan atau HPL seluas 75 hektar di Gili Trawangan. Kemudian menerbitkan sertifikat hak milik atau SHM kepada masyarakat karena mereka mengklaim sudah mengelola lahan di Gili Trawangan sejak 1973, sementara HPL terbit pada 1993. Kepala Dusun Gili Trawangan, Husni, menganggap kebijakan yang diberikan oleh Pemprov NTB merupakan kebijakan yang salah. Dan saya selaku kepala dusun menganggap kebijakan yang diambil oleh Bapak Gubernur saat ini mengajak masyarakat untuk bekerja sama dan menerima HGB itu merupakan kebijakan yang salah karena masyarakat sudah puluhan tahun tinggal di sini dan selayaknya mereka mendapatkan hak milik tersebut. Warga meminta Gubernur NTB lebih mementingkan warga lokal dibanding investor asing dan juga mengancam akan mengusir investor asing yang mengelola kawasan wisata atas dasar kerjasama dengan Pemprov NTB. Asosiasi Pengusaha Gili Trawangan, Safril, menilai royalti yang ditetapkan oleh Pemprov terlalu tinggi. Harusnya pemerintah itu jangan terlalu banyak membebankan kepada royaltinya. Karena pemerintah itu akan dapat banyak income dari pajak, dari kegiatan membangun sendiri, pajak perolehan, macam-macam itu. Cuman selalu di royalti ini itu berat. Bicara royalti aja berat gitu. Sampai kan harusnya kalau dihitung perda ya terhadap tanah, harusnya tanahnya saja. Ini sama bangunan dihitung. Sesuai ketentuan yang berlaku, Pemprov NTB menawarkan kerjasama pemanfaatan aset Gili Trawangan kepada masyarakat dengan pemberian hak guna bangunan atau HGB. HGB itu berlaku 30 tahun dan dapat diperpanjang lagi selama 20 hingga 30 tahun, sehingga HGB bisa berlaku sampai 80 tahun. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Yunita Tri Agustin melaporkan untuk Trikarta Radio. Dan tentu saja kita semua berharap semoga konflik sengketa lahan ini dapat segera usai ya, Yasir? Ya, benar sekali Siva, karena semoga baik pemerintah maupun masyarakat yang ada di sana segera menemui titik terang dari permasalahan ini. Three People, Indonesia akan segera memiliki ibu kota baru di Kalimantan Timur yang kelak akan diberi nama Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kalau menurut Yasir bagaimana nih tentang IKN? Kalau menurut saya sih keren ya Siva, karena bisa kita lihat proses pembangunan IKN sudah semakin pesat. Dan saya menemukan satu fakta unik nih Yasir. Ternyata rencana pemindahan ibu kota negara sudah lama sekali dicetuskan oleh Presiden Soekarno, yakni pada tahun 1957. Namun ternyata pemindahan ibu kota negara ini baru bisa direalisasikan berpuluh-puluh tahun setelahnya. Ternyata sudah direncanakan sejak dulu ya Siva? Iya betul. Sejak tahun lalu atau tahun 2022, IKN sudah memasuki tahap pembangunan yang direncanakan akan selesai pada tahun 2045 mendatang.
Presiden Indonesia Joko Widodo turut memantau progres pembangunan IKN dengan melakukan kunjungan ke Kalimantan Timur. Berita selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Salsabila Katurnada. Three People, tahap demi tahap kemajuan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur mulai tampak. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur pada 23 Februari 2023, Presiden Joko Widodo yang didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan sejumlah menteri melakukan tinjauan untuk melihat kemajuan di kawasan inti pusat pemerintahan. Melalui kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur ini, Jokowi meninjau beberapa pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara. Presiden didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono melihat langsung proyek pembangunan jalan tol sepanjang 47 km dari Balikpapan menuju kawasan inti IKN. Pembangunan jalan tol ini menjadikan infrastruktur pertama yang dibangun dalam rangka pembangunan IKN. Peninjauan selanjutnya pada proyek rumah menteri dan juga istana kepresidenan di kawasan IKN, Jokowi menargetkan pembangunan 36 rumah menteri harus selesai pada Juni 2024 mendatang. Presiden optimis kawasan Istana Kepresidenan akan siap digunakan untuk perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI pada bulan Agustus 2024 nanti. Selain itu, saat meninjau kawasan 1B Ibu Kota Nusantara, Presiden Joko Widodo menyampaikan akan membangun sebuah pusat latihan atau training center di IKN untuk mendukung persepakbolaan Indonesia dengan mendirikan 8 lapangan sepak bola di sana. Pembangunan lapangan ini akan dibiayai oleh Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Adapun rencana lokasi pusat latihan tersebut akan dibangun di sub wilayah perencanaan 1B IKN yang diperuntukkan area pendidikan dan pemerintahan. Pemindahan ibu kota ini bukan sekedar pemindahan fisik terkait bangunan atau gedung-gedung pemerintahan, melainkan pemindahan budaya kerja dan pola pikir baru disertai dengan sistem dan sumber daya manusia yang dipersiapkan dengan baik. Demikian informasi yang saya sampaikan, saya Salsabila melaporkan untuk Trikarta Radio. Three People, kabar baik datang dari kota Surabaya yang kembali mendapatkan trofi Adipura Kencana. Trofi Adipura Kencana ini adalah penghargaan kebersihan lingkungan hidup yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK untuk kota di Indonesia. Wah, keren sekali ya Yasir, apalagi trofi Adipura Kencana adalah penghargaan tertinggi Adipura yang dapat diberikan oleh KLHK untuk kategori kota metropolitan. Dan kota pahlawan ini sudah mendapatkan trofi ke-7. Untuk merayakan pencapaian ini, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mempersembahkan trofi Adipura Kencana ke-7 untuk seluruh warga Surabaya dan melakukan kirap. Reporter Ahmad Izzuddin akan menyampaikan berita selengkapnya untuk Sapa hari ini. Three People, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi melakukan kirap Piala Adipura Kencana dari Geraha Pena di Jalan Ahmad Yani, Surabaya, menuju ke Balai Kota Surabaya di Jalan Wali Kota Mustajab. Eri Cahyadi yang juga didampingi istrinya, Rini Indrayani, dengan menaiki mobil Jeep Willys, membawa Piala Adipura Kencana serta menyapa seluruh masyarakat Surabaya yang berada di jalan yang dilintasi, Adi Wiyata, Proklim Nasional, hingga Nirwasita Tantra. Selain itu, ribuan pelajar Surabaya juga ikut berjejer di sepanjang jalan untuk menyambut arak-arakan Wali Kota Surabaya yang tengah membawa piala dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini. Dalam kirap yang juga diikuti oleh para kepala dinas ini juga diarak penghargaan lain, yaitu di sepanjang jalan, Wali Kota Surabaya juga sesekali berhenti lantaran banyaknya masyarakat yang meminta bersalaman serta foto bersama. Di antaranya Rohma dan Intan. Warga Surabaya ini mengaku bangga dengan kota Surabaya lantaran mampu membuat Surabaya menjadi kota yang bersih dan indah. Selalu bersih, siap untuk jaga kita semua warga tetap dijaga untuk budaya kita semua. Lingkungan juga tetap kita jaga semua. Siap untuk Cak Eri, semangat terus, selamat berjuang untuk kota Surabaya. Untuk Surabaya saat ini sih bersih dengan Bu Risma tambah lagi Cak Eri tambah meningkat Pak. Bersih ya. Siap. Pak tadi sempat ngajak foto sama Pak Wali Kota, Pak? Pak Wali Kota untuk senang bagi warga Surabaya, kita apresiasi lah, bangga. Sementara itu, Piala Adipura Kencana ini akan ditaruh bergiliran di setiap kecamatan. Lantaran Piala Adipura ini merupakan sumbangsih seluruh warga kota Surabaya yang mampu menjaga kebersihan. Hari ini kita mendapatkan Adipura Kencana. Dan alhamdulillah nanti
nanti Adipura Kencana ini karena bukan miliknya pemerintah kota, akan kita letakkan di kecamatan. Seminggu berputar di kecamatan lain, seminggu berputar di kecamatan lain. Nanti kita foto bersama dengan RT, RW, LPMK dan kader di kecamatan-kecamatan itu. Karena saya ingin menunjukkan bahwa kehadiran pemerintah tanpa warganya itu akan menjadi omong kosong. Karena kekuatan kota ini akan jadi luar biasa ketika guyup rukun dan gotong royong warganya dijaga. Sehebat apapun anggota DPRD-nya, sehebat apapun pemerintah kotanya, sekuat apapun partai politiknya, kalau tidak guyup rukun, tidak gotong royong, maka akan hancurlah kota ini. Jadi matur nuwun sangat untuk seluruh warga kota Surabaya. Kota Surabaya sendiri berhasil menyabet Piala Adipura ini untuk yang ke-7 kalinya. Sedangkan pada penghargaan Adipura Kencana ini, Kota Surabaya berhasil meraihnya dengan kategori Kota Metropolitan. Demikian informasi yang saya sampaikan. Ahmad Izzuddin melaporkan untuk Trikarta Radio. Tribpeople, apa yang Tribpeople pikirkan saat mendengar kata kotoran sapi? Pasti yang terbayang di pikiran Tribpeople adalah benda yang kotor dan bau, bukan? Namun, Tribpeople juga perlu tahu bahwa kotoran sapi dapat membawa manfaat untuk manusia. Salah satunya dengan memanfaatkannya sebagai pupuk. Namun tidak hanya sebagai pupuk saja, ternyata kotoran sapi dapat diolah menjadi biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif gas LPG. Seperti yang dilakukan oleh Eko Sukanto, seorang pemilik peternakan sapi di Yogyakarta yang awalnya merasa kesulitan untuk membuang limbah kotoran sapi dari peternakannya. Hingga akhirnya pada tahun 2020, limbah kotoran sapi itu akhirnya diolah menjadi biogas. Berita selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami, Elgicia Marhasinda. Tribpeople, biogas merupakan gas yang dihasilkan dari penguraian bahan organik seperti kotoran hewan mulai dari sapi, ayam, dan juga kotoran manusia. Penggunaan biogas dinilai lebih murah, aman, dan ramah lingkungan. Tempat pengolahan biogas milik Eko adalah peternakan sapi Adi Makmur Sejahtera, berlokasi di Kampung Kembangan 1, Desa Sumberrahayu, Kecamatan Moyudan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Peternakan sapi bernuansa kayu dan bambu yang berada di tengah pemukiman warga tersebut memiliki 14 ekor sapi berjenis limosin, simental, dan pegon. Dari sanalah, pria berusia 51 tahun ini mengelola dan mendistribusikan biogas ke 4 rumah warga secara gratis tanpa bantuan dari instansi swasta maupun pemerintah setempat. Kesulitan untuk membuang limbahnya ya. Jadi orang-orang sini itu saya belum ada yang memanfaatkan limbah dari kotoran sapi ini. Makanya ada pemikiran untuk kita manfaatkan untuk bikin biogas. Pertama kita kumpulkan dulu ya kotorannya, kita kumpulkan ke saluran. Setelah terkumpul kita aduk, kita campur dengan air. Setelah itu kita alirkan ke dalam instalasi biogas. Salah satu warga yang mendapatkan pasokan biogas dari peternakan sapi tersebut adalah Sri. Ibu rumah tangga ini merasa sangat terbantu dengan adanya pasokan biogas. Wanita berusia 45 tahun ini menilai bahwa penggunaan biogas jauh lebih aman dibandingkan dengan tabung gas konvensional. Pastinya lebih hemat ya, karena kan nggak harus beli LPG, kita memanfaatkan dari kotoran sapi, ya kan? Jadi dengan kotoran sapi itu ya kami merasa terbantu. Kalau biogas ini ya itu lebih aman karena waktu itu pernah lupa, bahkan sampai semalaman lah bocor itu. Karena kan mungkin kadang orang tua ya lupa gitu kan masak air, tapi nggak di oven lagi gitu ya. Itu sampai semalaman. Ya alhamdulillah sih masih dilindungi. Biosuri itu hasil akhir dari biogas ya, dan kita tambah dengan tetes tebu. Kalau biosuri itu sebenarnya untuk pupuk itu bagus sekali itu. Cuman untuk sampai saat ini tuh belum ada yang memanfaatkan yang jadi masih kita buang aja. Masalahnya udah berupa cair, biarpun misalnya masuk ke sungai pun udah nggak tercemar. Selain proses pendistribusian yang aman, hasil akhir dari biogas pun ramah lingkungan. Biosuri merupakan hasil akhir dari biogas yang berbentuk cair, berwarna coklat kehitaman dan tidak berbau. Namun, biosuri yang dibuang begitu saja di kebun belakang peternakan sapi belum dimanfaatkan dengan baik oleh warga sekitar. Biogas tidak hanya dimanfaatkan untuk memasak dan penerangan, nyatanya biogas dapat menghemat pengeluaran biaya rumah tangga serta mengurangi penggunaan energi gas bumi yang diprediksi akan habis pada tahun 2060.
Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Eldisia Marasinda melaporkan untuk Trikarta Radio. Tri People, berhubung saat ini sudah siang, jangan lupa untuk makan siang ya, karena penting sekali untuk membantu kita beraktivitas sepanjang hari. Dan bicara soal makan siang, bagi Tri People yang dalam perjalanan untuk makan siang, kami akan memberikan informasi seputar lalu lintas terkini di Yogyakarta dan informasi cuaca terkini di seluruh Indonesia. Namun tidak hanya itu saja, kami juga akan memberikan informasi mengenai nilai tukar atau kurs rupiah hari ini terhadap beberapa mata uang di dunia. Selengkapnya dalam Sapa Terkini bersama Salsabila, usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Trikarta Radio, informasi terkini dan terpercaya.